Untuk selanjutnya silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Kesempatan pagi ini melanjutkan materi kita di minggu yang lalu, masih di pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Itu tema. Kemudian subtemanya pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ini subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita lanjut ke subtema ini, Ibu akan balik dulu pengertian materi kita pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang kemarin, yaitu tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat alam. Ada tiga faktor yang menyebabkan pengaruh ruang dan interaksi antar ruang yang disebabkan oleh alam. Siapa yang masih ingat? Pertama, faktor iklim. Kedua, faktor geologis. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Contohnya kemarin ada bencana alam, ada badai Haiyan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor geologis yang dipengaruhi oleh struktur tanah dan susunan. Konversi lahan itu adalah alih fungsi lahan atau perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain yang kemudian nanti dapat mempengaruhi lingkungan dan potensi alam itu sendiri. Nah itu ya, itu contoh konversi lahan atau alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi, ini kan sarana prasarana umum ya, sekolah, rumah sakit, itu termasuk sarana prasarana umum. Nah itu contoh ya. Kemudian Ibu lanjut ke berikutnya, ada tujuan pembelajaran. Serta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang dengan tepat. Kemudian ada manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini agar peserta didik dapat menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang dengan tepat. Seperti yang selalu Ibu ingatkan di setiap pertemuan, bahwa untuk mendapatkan manfaat pembelajaran itu alangkah baiknya anak-anak mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak maupun Ibu guru kalian. Tidak hanya di pelajaran IPS, semua mata pelajaran. Supaya apa? Mengulang kembali pelajaran itu dengan cara membaca, ya. Membaca itu tidak butuh waktu banyak. Luangkan waktu kalian 30 menit misalnya. Terlalu banyak Bu, 20 menit. Coba dalam problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu ya. Nanti sambil belajar kalian akan tahu. Ini. Ya, sambil kita jalan proses pembelajaran ini. Kemudian teknik penilaian. Untuk teknik penilaian ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap. Sikap itu nanti dari kerjasama, kemudian dari disiplin, dari tanggung jawab kalian terhadap ada tugas dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan dari pretest. Pretest itu menguji kemampuan awal kalian sebelum kalian menerima materi. Kemudian ada post test nanti di akhir evaluasi setelah kalian menerima materi. Kemudian yang ketiga keterampilan. Nanti itu akan menilai dari proses diskusi.
observasi dari kegiatan diskusi kita. Ya. Untuk Ibu informasikan untuk KKM pada pelajaran IPS ini 75. Apabila nanti di akhir kalian tidak tuntas, tidak mencapai angka 75, Ibu akan mengadakan ya, melakukan pretest terlebih dahulu ya. Pernah mendengar kata reklamasi? Reklamasi negara Singapura. Ini adalah salah satu contoh konversi lahan yang terjadi di negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Reklamasi atau alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Nah, ini terjadi di negara Singapura karena Singapura itu wilayahnya kan tidak begitu luas, tapi banyak kegiatan industri di sana, sehingga alternatifnya adalah dengan melakukan reklamasi pantai menjadi daratan. Silahkan disimak video ini ya. Itu malah terasa terganggu, jadinya rusak ekosistem laut. Iya, bagus. Coba ada? Ada lagi sama dia. Oke. Nah, itu mungkin bisa diamati tadi ya bagaimana proses melakukan pantai. Karena Singapura itu kan seperti yang Ibu informasikan di awal, wilayahnya kan tidak begitu luas. Untuk mendukung kegiatan industrinya harus memiliki lahan itu. Jadinya dia pemerintah Singapura melakukan reklamasi atau alih fungsi pantai menjadi wilayah daratan. Nah itu contohnya ya tadi kan kita berbicara negara ASEAN, negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Singapura ini adalah negara yang organisasi ASEAN. Nah, konversi lahan ini menjadi fenomena yang sering kita jumpai di negara-negara ASEAN. Ya, konversi lahan pertanian ini kita jumpai di negara Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja. Nah itu ya, kecuali tadi negara Singapura ya yang tidak mengkonversi lahan pertanian, tapi dia mengkonversi lahan pantai. Nah, kenapa yang itu negara-negara Indonesia, Malaysia, kemudian Laos, Kamboja, Filipina melakukan konversi lahan pertanian? Karena disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi. Nah itu pemicunya ya. Kemudian konversi lahan ini terjadi terutama yang berada di pinggiran kota atau area pertanian yang letaknya berada pada pusat fasilitas umum atau tempat umum. Contoh tempat umum itu seperti apa? Mall, pergi, pasar, kemudian tempat umum itu stasiun. Nah, itu ya biasanya konversi lahan pertanian itu berada di yang mendekati tempat umum. Seperti yang disebutkan tadi ada pasar, kemudian mall tadi. Nah, konversi lahan ini kemudian bersifat menular, bukan penyakit ya. Menular ini karena apabila satu petak sawah atau satu lahan dikonversi, maka lahan-lahan yang berada di sebelahnya itu lama-kelamaan akan ikut terkonversi atau alih fungsi. Nah, itu kemudian berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Ya, ini ya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Kelompoknya Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Nanti di LKPD ini silakan ada gambar yang seperti ini juga. Kalian menganalisis gambar, ya, gambar 1 dan gambar 2, kemudian gambar 3 dan gambar 4. Lanjut di gambar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Kelompok 2 ingin menyampaikan
melakukan evaluasi dari rangkaian belajar kita dari awal sampai terakhir. Ibu akan melakukan post test. Refleksi ini tidak ada pengaruhnya terhadap nilai kalian, tapi bagaimana gambaran atau antusiasme kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Ini ada lembar refleksi, silakan dijawab, dicentang sesuai dengan penilaian yang akan kalian berikan. Itu tentang materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, ya, sebagai PR, bukan PR, pekerjaan rumah. Dikerjakan di rumah nanti. Kemudian selanjutnya kalian membaca materi kita pada pelajaran minggu depan, ya, supaya kalian bisa belajar. Ya, jangan lupa jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Ya, sekian untuk pelajaran pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan ketua kelas. Menarik